Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza atasa ahadukum falyada' kaffaihi ala wajhihi wal yakhfid sautahu. Rawahul Hakim. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila di antara kamu bersin, maka hendaklah baginya meletakkan kedua tangannya di mukanya, dan hendaklah pula merendahkan suaranya. Hadis riwayat Al-Hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza atasa ahadukum falyada' kaffaihi ala wajhihi wal yahfid sautahu. Rawahul Hakim. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu bersin, maka hendaklah meletakkan kedua tangannya di wajahnya dan merendahkan suaranya. Hadis riwayat Al-Hakim. Shadaqallahul azim. Di antara hikmah dan sebab hadis tersebut, yakni yang pertama, kadangkala ketika seseorang itu bersin, keluarlah air liur dari mulutnya sehingga dapat mengganggu orang yang ada di sebelahnya atau menjadi sebab tersebarnya penyakit dengan izin Allah Ta'ala. Maka tidak layak bagi seorang muslim menyakiti saudaranya atau membuat mereka lari. Maka dari itu, ketika bersin, dianjurkan untuk menutup wajah atau muka dengan kedua tangan. Nah, yang kedua, betapa banyaknya orang yang terganggu atau terkejut dengan kerasnya suara bersin. Maka sudah selayaknya setiap muslim mengecilkan suaranya ketika bersin, sehingga tidak mengganggu atau mengejutkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, bersin biasanya terjadi akibat kotoran, debu kecil, polusi, hingga bakteri dan virus yang masuk melalui hidung, dan bisa juga karena flu. Salah satu fungsi bersin adalah untuk mengeluarkan dan membersihkan kotoran tersebut dari tubuh kita. Agar bersin yang kita lakukan bisa mendatangkan pahala di sisi Allah Ta'ala, maka hendaklah kita memperhatikan adab-adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala kita sedang bersin, berikut ini adalah adab-adab yang harus kita perhatikan ketika bersin. Semoga Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita untuk mengamalkannya. Salah satu akhlak mulia yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersin adalah menutup mulut dengan tangan atau baju. Hal ini sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau bersin. Di antara hikmahnya, yakni kadangkala ketika seseorang itu bersin, keluarlah air liur dari mulutnya, sehingga dapat mengganggu orang yang ada di sebelahnya, atau menjadi sebab tersebarnya penyakit dengan izin Allah Ta'ala. Maka tidak layak bagi seorang muslim menyakiti saudaranya atau membuat mereka lari. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebab itu, di sini kita diharuskan untuk meletakkan tangan atau baju atau tisu ke mulut ketika bersin. Nah, adab yang kedua yakni mengecilkan suara ketika bersin. Betapa banyaknya orang yang terganggu atau terkejut dengan kerasnya suara bersin. Maka sudah selayaknya setiap muslim mengecilkan suaranya ketika bersin, sehingga tidak mengganggu atau mengejutkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Adab yang ketiga yakni memuji Allah Ta'ala ketika bersin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk mengucapkan tahmid tatkala bersin. Nah,
Jika salah seorang di antara kalian bersin, hendaklah ia mengucapkan Alhamdulillah. Jika ia mengatakannya, maka hendaklah saudaranya atau temannya membalas Yarhamukallah atau semoga Allah merahmatimu. Dan jika temannya berkata Yarhamukallah, maka ucapkanlah Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberimu petunjuk dan memperbaiki keadaanmu. Yang keempat, mengingatkan orang yang bersin agar mengucapkan tahmid jika ia lupa. Jika kita mendapati orang yang bersin namun tidak memuji Allah Ta'ala, hendaklah kita mengingatkannya. Ini termasuk bagian dari nasihat. Abdullah bin Al-Mubarak melihat orang lain bersin, tapi tidak mengucapkan Alhamdulillah. Maka beliau berkata kepadanya, Apa yang seharusnya diucapkan seseorang jika ia bersin? Orang itu mengatakan, Alhamdulillah. Maka Ibnu Mubarak menjawab, Yarhamukallah. Adab yang kelima, tidak perlu mendoakan orang yang sudah bersin 3 kali berturut-turut. Demikianlah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yakni jika salah seorang dari kalian bersin, hendaklah orang yang ada di dekatnya mendoakannya. Dan jika ia bersin lebih dari 3 kali, berarti ia sakit. Janganlah kalian mentashmid bersinnya setelah 3 kali. Apa pengertian dari mentashmid? Mentashmid merupakan mendoakan dengan rahmat atau menjawab yarhamukallah. Nah, mentashmid juga dapat diartikan mendoakan dengan rahmat agar mendapatkan ampunan, petunjuk, dan perbaikan terhadap orang yang bersin. Adab yang keenam yakni tidak mengucapkan tashmid terhadap orang kafir yang bersin meskipun ia mengucapkan Alhamdulillah. Dahulu orang Yahudi sengaja bersin di dekat Nabi SAW dengan harapan Nabi mengatakan Yarhamukallah atau semoga Allah merahmatimu. Tapi Nabi SAW mengatakan Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberimu petunjuk dan memperbaiki keadaanmu. Nah, mengenai menguap dan bersin terdapat perbedaan, yakni sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Karenanya apabila salah seorang dari kalian bersin, lalu dia memuji Allah, maka kewajiban atas setiap muslim yang mendengarnya untuk mentashmidnya atau mengucapkan yarhamukallah. Adapun menguap, maka dia tidak datang kecuali dari syaitan. Karenanya hendaklah menahan menguap semampunya. Jika dia mengucapkan hah, maka setan akan menertawainya. Alhamdulillah, telah selesai pelajaran kita hari ini mengenai hadis adab ketika bersin. Semoga Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita untuk mengamalkannya. Nah, sebelum kita tutup pelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.